Di sebuah desa terpencil bernama Gunung Lele, ada satu aturan tak tertulis yang diwariskan turun-temurun. Jangan pernah masuk ke hutan larangan setelah matahari terbenam. Warga setempat mempercayai bahwa hutan lebat di sebelah timur desa itu adalah tempat tinggal para makhluk halus, dan siapapun yang melanggar larangan akan mendengar suara-suara yang tidak seharusnya didengar. Larangan itu sudah seperti nadi kehidupan warga. Tak ada yang berani menantangnya. Bahkan anak-anak pun sejak kecil sudah dibiasakan untuk tidak menatap arah hutan saat malam hari, apalagi melewatinya. Namun bagi Reza, seorang pemuda desa yang baru saja pulang dari perantauan di kota, semua itu hanya dianggap tahayul kuno. Ia sudah terbiasa dengan logika dan sains. Selama 3 tahun tinggal di Jakarta untuk kuliah, ia terbiasa menganggap cerita seperti ini hanya bumbu warisan budaya lokal. Reza pulang setelah lulus, untuk tinggal sementara di rumah peninggalan ibunya yang sudah wafat 2 tahun lalu. Ayahnya sudah lama meninggal saat Reza masih kecil, jadi kini ia hidup sendiri. Malam itu, hari pertama ia tidur di rumah tua warisan ibunya. Suasana desa sunyi. Lampu jalan hanya ada di titik-titik tertentu, dan suara jangkrik menjadi satu-satunya musik malam. Sekitar pukul 11 malam, saat Reza sedang duduk di ruang tengah, mendadak ia mendengar suara halus dari luar jendela. "Zah, pulang. Nak, ibu di sini." Reza kaget. Ia berdiri dan menoleh ke arah jendela. Suara itu persis seperti suara ibunya. Lembut, hang, penuh kasih. Tapi itu tidak mungkin. Ibunya sudah dikuburkan 2 tahun lalu. Reza melangkah perlahan ke jendela. Dari balik tirai tipis, ia menatap keluar. Tak ada siapa-siapa. Hanya halaman kosong dengan pohon mangga tua dan pagar kayu tua yang hampir roboh. Tapi suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. "Nak, kamu sendirian, ya? Ibu rindu." Suara itu tidak terdengar seperti bisikan angin. Terlalu nyata. Reza berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia hanya berhalusinasi. Tapi malam-malam berikutnya, suara itu kembali. Selalu datang antara pukul 11 hingga tengah malam. Selalu dari arah hutan larangan. Reza mulai bertanya pada tetangga sekitar. Tapi semua hanya memberikan tatapan dingin dan penuh kecemasan. Ada yang menasihatinya agar jangan terlalu banyak bicara. Ada juga yang menyuruhnya segera pergi dari rumah itu sebelum terlambat. Hanya satu orang yang berani berbicara. Mbah Karti, wanita sepuh yang dikenal sebagai penjaga adat dan spiritual desa. Malam itu, Mbah Karti mendatangi rumah Reza sambil membawa rantang berisi makanan. Dengan suara serak dan lembut, ia berkata, "Kowe wis krungu suarae, ya? Kamu sudah dengar suaranya, ya?" Reza terdiam. Ia tak menjawab. "Suara iku dudu ibumu. Le, iku dudu arwah. Iku, penunggu alas kono singi eso niru suaramu. Suaramu, suarane sopo wae. Suara itu bukan ibumu. Itu bukan arwah. Itu, makhluk hutan yang bisa meniru suara siapapun." Reza mulai merasa bulu kuduknya berdiri. Ia belum pernah mendengar cerita sejelas ini. Kalau kau jawab, atau kau dekati, dia akan mengikutimu. Kadang suaranya lembut, kadang merayu, tapi begitu kau percaya, kau akan ditarik masuk ke dunianya. Malam itu, Reza mencoba tidur lebih cepat, tapi hatinya bergolak. Ia duduk di ranjang sambil memegang foto almarhum ibunya yang tersenyum mengenakan kebaya hijau tua. Dan seperti biasa, pukul 11 malam, suara itu datang lagi. Kali ini tidak hanya dari luar jendela. "Reza, kamu ingat suara ibu, kan? Bukakan pintunya. Ibu kedinginan." Dengan gemetar, Reza berjalan pelan ke arah pintu depan rumahnya. Ia tak membuka, hanya berdiri diam. Tiba-tiba, suara itu berubah, menjadi tangisan pilu, memanggil-manggil dengan nada yang membuat hati Reza nyaris hancur. Suara ibunya menangis, seolah meminta tolong. "Reza, kamu tega sama ibu? Bukakan pintunya. Nak, ibu kedinginan di luar." Air mata Reza jatuh.
Tapi saat hendak memutar gagang pintu, ia melihat bayangan di kaca jendela, sosok perempuan berdiri di luar. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi rambut panjangnya terurai basah. Bajunya, seperti baju terakhir yang dikenakan ibunya di dalam peti. Jantung Reza berdegup kencang. Suara itu kini terdengar dari arah dapur, seolah berpindah-pindah tempat. "Kamu nggak sayang lagi sama ibu, ya, Reza?" Dan malam itu, semua lampu rumah padam tiba-tiba. Dalam kegelapan, hanya satu hal yang bisa didengar Reza. Langkah kaki pelan dari arah dapur menuju kamarnya. Sejak malam itu, Reza tak pernah tidur nyenyak. Suara perempuan yang memanggilnya seperti suara ibunya kini datang setiap malam, selalu di antara jam 11 dan jam 12. Suara itu terkadang memohon, terkadang menangis, dan sesekali hanya berdiri di luar jendela, terdiam menatapnya. Ia sempat mencoba merekam suara itu dengan ponsel, namun yang terekam hanya suara angin gemerisik, seolah makhluk itu tahu cara menghindar dari teknologi. Bahkan saat ia menyalakan kamera video, tidak ada bayangan apapun yang muncul, padahal ia sendiri bisa melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di sudut halaman rumah. Reza mulai kehilangan logika. Ia tak lagi yakin apakah dirinya waras. Ia mencoba menghindari suara itu, memasang headphone saat tidur, bahkan menginap di rumah tetangga, namun suara itu tetap mengikutinya, selalu dari arah hutan. Hingga akhirnya, rasa penasaran dan rindu yang selama ini ia pendam pada ibunya mulai mengalahkan rasa takutnya. Ia bertanya-tanya, bagaimana jika itu benar-benar suara ibu? Bagaimana jika arwahnya masih belum tenang? Warga desa makin menjauh darinya. Hanya Mbah Karti yang sesekali datang membawakan makanan dan berpesan singkat. "Yen atimu goyah, uripmu ilang. Kalau hatimu goyah, hidupmu bisa hilang." Namun malam itu, tepat malam Kamis Legi, Reza tak tahan lagi. Jam menunjukkan pukul 10.57 malam. Ia berdiri di depan rumah, memandangi arah timur tempat hutan larangan berada. Bayangan pepohonan tinggi terlihat gelap melawan cahaya bulan. Angin berembus dingin, membawa aroma tanah basah dan kayu lapuk. Suara itu datang lagi, lembut, seperti bisikan. "Reza, ibu di sini. Masuklah. Nak, ibu kangen." Dengan tangan gemetar, Reza mengambil senter, jaket, dan sebuah foto ibunya, lalu melangkah keluar rumah. Ia berjalan menuju batas hutan yang ditandai oleh batu besar dan pohon beringin tua dengan bekas sesajen lama di bawahnya. Sebelum melewati batas itu, Reza sempat ragu, tapi suara ibunya kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. "Kamu sudah besar ya, Nak, ibu bangga. Ayo, ikut ibu sebentar saja." Tanpa pikir panjang, Reza melangkah masuk ke hutan. Langkah pertama terasa ringan, tapi setelah 5 meter, suasana berubah drastis. Hening, sangat hening. Bahkan suara jangkrik pun tak ada. Tak ada embusan angin. Hanya suara langkah kakinya yang menginjak daun-daun kering. Cahaya senter menyorot jalan setapak yang samar. Namun setiap kali Reza berhenti, ia merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang. Tapi saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Beberapa menit berjalan, Reza melihat sesuatu di kejauhan. Sosok perempuan berdiri diam, menghadap ke pohon besar. Rambutnya panjang, bajunya putih kusam. Sosok itu diam tak bergerak, seolah tahu Reza sedang mendekat. "Ibu." Reza memanggil lirih. Sosok itu perlahan berjalan menjauh, masuk lebih dalam ke hutan. Reza mengejar, tapi anehnya, jarak mereka tak pernah berubah. Sosok itu terus berada sekitar 10 meter di depannya, seperti sedang memancingnya lebih jauh masuk. Tiba-tiba, Reza tersandung akar pohon dan jatuh. Saat ia bangkit dan menyorotkan senter ke depan, sosok itu sudah tidak ada. Namun kini ia berada di tengah hutan. Tak ada jalan setapak, tak ada tanda arah. Hanya pepohonan gelap mengelilingi dari segala sisi. Dan di atasnya, langit tertutup kabut tebal,
seolah cahaya bulan pun tak bisa menembusnya. Dan disinilah semuanya berubah. Dari segala arah, suara-suara mulai berdatangan. Suara bapaknya, suara teman lamanya, suara guru SD-nya. Semuanya berkata hal yang sama. "Reza, sini, ikut aku." Telinganya berdengung, kepalanya pusing. Ia berjongkok sambil menutup telinga. Ini gila. Tapi tiba-tiba, satu suara terdengar paling jelas. Suara ibunya. Bukan memanggil, tapi berteriak. "Jangan percaya mereka, nak. Lari." Reza membuka mata. Cahaya senter berkedip. Dan di hadapannya, sosok perempuan itu berdiri sangat dekat. Wajahnya kini terlihat jelas. Mata hitam besar kosong, kulit pucat kehijauan, dan mulutnya sobek hingga ke pipi. "Kamu sudah masuk. Kamu milik kami sekarang." Tiba-tiba, semua suara hilang. Hutan menjadi sunyi. Reza berlari sekuat tenaga ke arah asal ia datang, menabrak ranting, menjerit, dan menangis. Ia tak tahu arah mana yang benar. Tapi entah bagaimana, ia melihat kilatan cahaya dari sela pepohonan. Ia kejar cahaya itu hingga akhirnya ia terjatuh keluar dari batas hutan. Tubuhnya disambut oleh tangan kurus. Mbah Karti berdiri di sana. Wajahnya tegas namun pucat. "Kowe meh ilang. Le, kamu hampir hilang, nak." Reza tak bisa bicara. Nafasnya berat. Tapi sebelum pingsan, ia sempat melihat ke belakang. Di balik bayangan pepohonan, sosok perempuan itu masih berdiri. Wajahnya kini tersenyum, namun matanya menangis darah. Reza membuka matanya perlahan. Rasa dingin dan nyeri menyelimuti tubuhnya. Ia terbaring di ranjang kayu tua milik Mbah Karti, di rumah panggung sederhana yang penuh dengan bau dupa dan kayu bakar. Sudah 3 hari sejak kejadian malam itu, saat ia masuk ke hutan larangan, mendengar suara ibunya, dan melihat sosok mengerikan yang menyerupai sang ibu tapi bermata kosong dan mulut sobek seperti senyum yang tak wajar. Mbah Karti duduk di sampingnya, memegang semangkuk air kelapa muda dicampur bunga melati dan potongan kunyit. "Minum ini. Tubuhmu belum pulih. Tapi yang lebih penting, jiwamu hampir diambil." Reza meminum ramuan itu perlahan. Rasanya pahit dan getir, namun memberi kehangatan. Matanya mulai fokus, dan suara gemeretak kayu atap rumah mulai terasa nyata kembali. "Apa itu? Embok? Yang aku lihat di hutan bukan ibu, tapi suaranya sama." Mbah Karti memejamkan mata. Lama ia terdiam sebelum menjawab. "Kowe wis ketemu karo suara. Kamu sudah bertemu dengan suara." Reza menatap bingung. Mbah Karti melanjutkan. "Suara bukan hantu. Dia bukan arwah orang mati. Dia makhluk peniru suara, penjaga batas dunia manusia dan alam halus. Dia tidak punya wujud asli, tapi dia bisa meniru siapa saja, asal kau punya rasa rindu padanya." Reza menunduk. Selama ini ia tak pernah bisa menerima kepergian ibunya. Ia menyimpan foto, baju terakhir sang ibu, bahkan masih memakai wewangian kesukaannya di kamar. Rasa kehilangan itu ternyata menjadi umpan yang sangat kuat bagi makhluk seperti suara. "Dia mencium kesedihanmu, Reza," kata Mbah Karti pelan. "Dan dia akan meniru suara ibumu sampai kau menyerah dan ikut bersamanya." Reza teringat bagaimana suara itu begitu nyata, begitu lembut, bahkan lebih nyata daripada suara manusia. Tapi kenapa wujudnya menyeramkan sekali? Mbah Karti menjawab, "Karena dia tidak tahu wajah ibumu. Dia hanya meniru suara. Tubuhnya hanyalah bayangan yang dibentuk dari ingatan dan kegelapan." Reza merasa dadanya sesak. Ia merasa bersalah karena selama ini tidak melepaskan ibunya sepenuh hati. Bahkan sekarang pun, ia masih berharap suara itu akan datang lagi. Malam harinya, Reza tidur di rumah Mbah Karti. Tapi pukul 11 malam, suara itu kembali dari luar jendela. "Reza, kamu di dalam ya? Nak, ibu bawa makanan kesukaanmu.
Ayo buka pintunya. Mbah Karti langsung menaburkan garam kasar dan menyalakan dupa di setiap sudut rumah. Ia membisikkan doa, lalu menatap Reza serius. Dia sudah menemukanmu lagi. Sekali kau buka pintu, kau tidak akan kembali. Reza gemetar. Tangannya hampir bergerak membuka pintu, namun tiba-tiba, ketukan terdengar keras. DOG, DOG, DOG. Lalu suara itu berubah, menjadi lebih dalam, lebih berat, dan perlahan tak terdengar seperti manusia lagi. Reza, ibu di sini. Buka AAA. Dinding rumah bergetar. Api dupa bergoyang liar. Lalu, hening. Semua kembali diam. Reza jatuh terduduk di lantai. Mbah Karti memeluknya, menenangkan dengan bisikan doa. Malam itu, suara itu tidak kembali. Tapi Reza tahu, suara belum menyerah. Keesokan harinya, Reza dan Mbah Karti pergi ke Balai Desa Lama, tempat arsip-arsip kuno disimpan. Mereka mencari tahu asal mula hutan larangan dan legenda suara. Dalam sebuah manuskrip tua yang ditulis dengan aksara Jawa, disebutkan bahwa dulunya hutan itu adalah tempat ritual memanggil arwah leluhur. Namun suatu malam, seorang pemuda mencoba memanggil arwah ibunya yang baru meninggal dengan cara yang salah. Yang datang bukan arwah, melainkan makhluk gaib yang lapar akan suara manusia. Makhluk itu disebut suara, karena hanya bisa hidup dengan mencuri suara, rasa kehilangan, dan ingatan manusia. Ia tinggal di pohon besar di tengah hutan, yang dikenal sebagai pohon penunggu. Kalau kau ingin membebaskan dirimu dari ikatannya, kata Mbah Karti, kau harus hadapi dia. Tapi bukan dengan senjata atau doa, melainkan dengan melepaskan rasa rindu yang membebanimu. Malam itu, Reza kembali ke rumah ibunya. Ia menyalakan lampu kamar, duduk di tepi ranjang, dan memandangi foto ibunya. Bu, maaf ya, Reza belum bisa ikhlas. Reza cuma rindu. Air matanya jatuh. Tapi di balik kesedihan itu, perlahan muncul keberanian. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Malam berikutnya, Reza berdiri di batas hutan. Di tangannya, sebuah selendang hijau milik ibunya dan foto keluarga terakhir. Pukul 11 malam. Suara itu datang, seperti biasa. Reza, ibu di sini, ayo. Nak, jangan tinggalkan ibu sendirian. Reza melangkah perlahan ke dalam hutan. Tapi kali ini, tidak dengan ketakutan. Ia menyusuri jalur yang sama seperti sebelumnya, hingga sampai di bawah pohon besar, pohon penunggu. Kabut turun tiba-tiba. Suara-suara mulai berdatangan lagi, dari segala arah. Tapi Reza tidak terganggu. Ia berdiri tegak, lalu menggantungkan selendang ibunya di dahan pohon. Bu, kalau ini memang bukan ibu, maka berhentilah memanggil aku. Kalau ini memang ibu, maka Reza ikhlas. Reza mau ibu tenang. Seketika, suara-suara itu berhenti. Kabut menghilang pelan. Pohon tua di hadapannya bergemuruh, dan dari balik batangnya, muncullah sosok suara untuk terakhir kalinya. Wujudnya kini benar-benar tak berwajah. Hanya tubuh gelap berkilat, tanpa mata, tanpa mulut. Tapi, suara ibunya terdengar dari dalam tubuh itu, menangis. Nak, jangan tinggalkan ibu. Reza menunduk, tapi tidak bergerak. Ia berbisik pelan. Reza nggak ninggalin ibu. Reza hanya sedang belajar merelakan. Makhluk itu berdiri diam, lalu perlahan menghilang ke dalam kabut, meninggalkan hanya suara angin sepau-sepau dan kesunyian. Reza kembali pulang malam itu, dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, tidak ada suara apapun yang memanggilnya. Tidak ada ketukan. Tidak ada bayangan di jendela. Ia memeluk foto ibunya sambil berbisik. Selamat jalan, Bu. Reza akan baik-baik saja. Sudah sepekan sejak Reza menggantungkan selendang ibunya di pohon penunggu di dalam hutan larangan. Sejak malam itu, suara misterius yang selama ini terus memanggilnya telah benar-benar hilang. Tak ada lagi panggilan dari luar jendela, tak ada ketukan tengah malam,
dan tak ada sosok yang menatapnya dari sudut halaman. Rumah peninggalan ibunya terasa lebih tenang. Tapi di dalam dada Reza, ada sesuatu yang belum selesai. Setiap malam ia masih bermimpi tentang pohon tua, kabut yang berputar, dan suara-suara tak jelas yang datang dari tanah. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah hutan, tapi kali ini, bukan suara ibunya yang memanggil, melainkan suara yang jauh lebih tua, lebih berat, dan menyerupai suara lelaki tua yang meratap. Anak darah, warisan belum kau kembalikan. Reza selalu terbangun dengan keringat dingin. Ia pun kembali menemui Mbah Karti, yang tampaknya sudah menunggu kedatangannya. Aku tahu kau belum tenang, Le. Suara hanya satu dari yang menunggu di alas itu. Tapi suara yang datang dalam mimpimu, itu bukan dia. Itu, roh penjaga warisan leluhur. Reza menatap Mbah Karti bingung. Ia kira urusannya sudah selesai. Namun Mbah Karti menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan sebelumnya hanyalah memutus hubungan batin antara dirinya dan makhluk peniru suara. Tapi, karena Reza sudah masuk terlalu dalam ke wilayah hutan gaib, maka jejaknya tertinggal di alam bawah. Kamu bawa lebih dari sekadar suara mereka. Kamu bawa ingatan. Dan makhluk di bawah sana hidup dari ingatan dan warisan. Mbah Karti mengajak Reza ke rumah panggung paling tua di desa, tempat penyimpanan kitab warisan, kumpulan pengetahuan gaib yang hanya dibuka ketika seseorang telah menyentuh batas dunia kasat mata. Di dalam kitab tua berdebu itu, ada satu lembaran naskah yang berjudul Pengunci Suara Leluhur. Tertulis bahwa siapapun yang pernah menembus gerbang Alas Suung atau hutan bisu, hutan larangan, akan membawa pulang jejak suara leluhur yang tertinggal di dalam darah. Suara ini bisa menggema melalui mimpi, bisikan, bahkan penyakit batin, jika tidak segera disucikan. Reza harus melakukan ritual pelepasan darah warisan, yaitu melepaskan benda peninggalan keluarga yang terakhir, dan membakarnya di tempat yang ditentukan oleh suara leluhur dalam mimpi. Reza teringat satu benda yang ia simpan sejak kecil. Sebuah kain kecil berwarna merah yang selalu ada di dompet ibunya. Ia tak pernah tahu apa itu. Kain kecil itu sudah lusuh dan di bagian pinggirnya terikat simpul halus. Itu kain jimat turunan. Leluhurmu pernah menjadi juru jampi hutan. Tapi sejak zaman berubah, semua disembunyikan. Tapi kain itu menyimpan jejak. Dan kini, suara dari masa lalu memanggilnya kembali. Mbah Karti memberi Reza 3 benda pelindung. Kacang panjang kering, untuk mengikat langkah agar tidak tersesat. Cermin kecil, agar roh yang menyamar tak bisa memantulkan wajah manusia. Kendi kecil berisi air kelapa, sebagai penawar jiwa bila tergoda untuk kembali. Malam Jumat Kliwon, tepat saat bulan belum sempurna, Reza kembali ke hutan. Tapi kali ini, ia tak masuk sendirian. Mbah Karti dan 2 lelaki tua dari desa, Pak Suro dan Pak Bimo, ikut serta. Mereka adalah penjaga lama adat yang dulu diam, tapi kini ikut turun tangan. Hutan malam itu lebih sunyi dari biasanya. Kabut tipis menggantung di permukaan tanah. Pepohonan seakan mengintai. Angin membawa aroma bunga melati layu dan tanah basah. Reza menggenggam kain merah di tangan, sementara Pak Bimo membaca doa pelan-pelan. Langkahmu harus lurus. Matamu jangan menoleh. Suara apapun yang memanggil, abaikan. Bahkan jika itu suara ibumu lagi, abaikan. Setelah sekitar 20 menit berjalan, mereka sampai di bukit kecil di tengah hutan, yang disebut warga sebagai Tundung Manik, tempat yang dipercaya sebagai pintu atas menuju perbatasan dunia roh. Di sana, Reza diminta menaburkan garam dan kunyit mengelilingi mereka. Ia lalu meletakkan kain merah di atas batu pipih, lalu menyalakan api kecil dari minyak kelapa tua. Saat api menyala, udara berubah drastis. Angin berhenti. Suara burung malam hilang. Lalu, terdengar suara, ratapan laki-laki tua. Warisane durung mulih. Suara kami masih terkurung. Reza melihat sekeliling. Bayangan-bayangan mulai muncul di balik kabut. Sosok lelaki tua, perempuan menangis,
dan anak-anak kecil tanpa wajah. Tapi mereka semua tidak bergerak, hanya menatap Reza. Lalu dari arah belakang, seseorang berbicara dengan suara ibunya. "Nak, ini ibu. Kenapa kamu bakar kain itu? Itu peninggalan keluarga kita." Reza hampir berbalik. Tapi saat ia mengintip lewat cermin kecil yang diberi Mbah Karti, tidak ada pantulan sosok apapun di belakangnya. Ia tahu itu bukan ibunya. Dengan air mata menetes, Reza menyiram kain merah itu dengan air dari kendi dan membiarkannya terbakar habis. Jeritan terdengar di segala arah. Kabut berputar cepat. Bayangan-bayangan menghilang satu persatu. Dan suara tua tadi berkata pelan, "Wiswayahe Bali. Sudah waktunya kembali." Api padam dengan sendirinya. Tanah menjadi hangat. Dan angin kembali berembus. Hutan tak lagi terasa berat. Mereka kembali ke desa dalam diam. Malam itu, Reza tidur di rumah ibunya untuk pertama kalinya tanpa mimpi buruk. Dan di pagi hari, saat membuka jendela, ia melihat bunga Kamboja putih mekar sendiri di pekarangan rumah, tanpa ada pohon Kamboja yang tumbuh sebelumnya. Mbah Karti datang, tersenyum. "Leluhurmu sudah menerima pengembalian warisan, dan mereka kini menjaga, bukan menuntut." Reza menatap bunga itu lama, lalu berbisik, "Terima kasih, semuanya sudah pulang." Sudah hampir 2 minggu sejak Reza melakukan ritual pengembalian warisan leluhur. Hutan larangan kini terasa lebih tenang. Tidak ada lagi mimpi buruk. Tidak ada suara-suara misterius yang memanggil. Bahkan beberapa warga yang sebelumnya sakit aneh dan sulit tidur, mulai merasa lebih damai. Namun bagi Reza, ada satu hal yang masih mengganjal. Meskipun suara dan para leluhur telah menerima pengembalian warisan, masih ada sesuatu yang tertinggal di dalam dirinya. Setiap malam, tepat pukul 12, Reza terbangun. Bukan karena suara, bukan pula karena mimpi, tapi karena perasaan aneh di dalam tubuhnya, seolah ada yang mengintip dari dalam pikirannya. Ia merasa seperti diawasi dari balik matanya sendiri. Hingga suatu malam, ia mendengar ketukan dari dalam lemari tua peninggalan ibunya. "Toh, toh, toh." Reza mendekat dengan hati-hati. Ia tahu tak ada apa-apa di dalamnya. Hanya baju lama, beberapa foto, dan sebuah kotak kecil berbalut kain abu-abu yang belum pernah ia buka sejak ibunya meninggal. Dengan tangan gemetar, ia buka kain itu. Di dalamnya ada sebuah cermin oval kecil, retak di sisi kanan. Sepotong kertas dengan tulisan tangan. "Kalau kamu dengar suara yang tak seharusnya, hadapilah, tapi jangan melihatnya tanpa cermin." Dan sebuah serabut rambut panjang yang diikat dengan benang merah. Malam itu, Reza kembali menemui Mbah Karti, membawa isi kotak tersebut. Saat melihat isinya, wajah Mbah Karti langsung berubah serius. "Iki dudu warisan biasa. Le, ini bukan warisan biasa. Nak, ini ikatan pengikat suara. Digunakan oleh para penjaga batas untuk menyegel makhluk yang telah melintasi dunia." Reza baru menyadari bahwa selama ini, mungkin suara belum benar-benar pergi. Kamu mungkin telah menutup pintu untuk suara ibumu. Tapi, suara sudah terlalu dalam masuk ke dalammu. Sekarang dia berdiam di balik suara hatimu. Untuk mengakhiri semuanya, Reza harus melakukan satu ritual terakhir. Ritual penyegelan jiwa. Ritual ini bukan untuk mengusir, tapi untuk mengurung suara kembali ke asalnya, di akar pohon penunggu, dengan suara terakhir yang pernah ditirunya, yaitu suara ibunya. Mbah Karti memberikan perintah. Reza harus kembali sendiri ke pohon penunggu, membawa cermin retak, serabut rambut dalam kotak, dan rekaman suara ibunya yang masih ia simpan saat masa kecil. Suara saat ibunya menyanyi lulabi lama, "Lir ilir, lir ilir." Reza ragu, tapi ia tahu, jika ia membiarkan suara hidup di dalam dirinya, maka lambat laun dirinya akan hilang, dan hanya suara-suara gaib yang akan menguasainya. Malam Jumat Kliwon, ia berjalan sendiri menuju hutan. Langit mendung,
Angin membawa aroma bunga kemboja dan tanah basah. Langkahnya ringan tapi tegang. Tidak ada suara. Bahkan pepohonan seperti diam memperhatikannya. Sesampainya di bawah pohon penunggu, Reza duduk di tanah, meletakkan cermin menghadap ke pohon, membuka kotak kain abu-abu, dan menyalakan rekaman suara ibunya. Suara itu mengalun lembut. Lir-ilir, tandurewu sumilir. Dan saat itulah, kabut turun perlahan. Dari balik pohon, muncul suara. Tapi kali ini bukan dalam wujud menyeramkan. Ia menyerupai ibunya dengan sangat sempurna. Pakaian, wajah, rambut, bahkan senyumnya. "Nak, kamu kembali ya? Kamu kangen ibu, kan?" Reza menangis. Bukan karena takut, tapi karena hatinya teriris. "Aku tahu kamu bukan ibu, tapi suara itu milik ibu, bukan milikmu." Suara melangkah pelan, tatapannya lembut. "Kenapa kamu tega, Reza? Aku bisa jadi ibu. Aku bisa jadi siapapun yang kamu mau." Reza menatapnya melalui cermin retak. Di cermin, wajah itu tak menampilkan sosok ibunya. Wajahnya kosong, hitam, mulutnya hanya garis tipis. Reza mencabut serabut rambut dan menyobek rekaman suara itu di hadapan makhluk tersebut. "Kau tak akan dapatkan lagi suaranya. Aku sudah selesai rindu." Suara meraung. Suaranya berubah menjadi suara puluhan orang, terdengar tumpang tindih. Ia merangkak mendekati Reza dengan cara yang aneh, membalik tubuh seperti terlipat dua. Reza menggenggam serabut rambut dan menancapkannya ke akar pohon sambil membaca mantra dari Embah Karti. "Suara, bali marang asalmu. Aja nutupi atilan pikiranku maneh. Suara, kembalilah ke asalmu. Jangan lagi menutupi hati dan pikiranku." Kabut mendadak menebal. Suara meledak. Tanah bergetar. Lalu, hening. Makhluk itu lenyap di depan mata, menyatu ke dalam akar pohon. Cermin pecah sendiri. Rekaman suara terbakar tanpa api. Reza terduduk, terengah, tapi ringan. Sun, tenang. Pagi harinya, Reza duduk di teras rumahnya, meminum teh. Cahaya matahari pagi menyentuh wajahnya. Di depannya, berdiri Embah Karti. "Sudah selesai, Le?" "Sudah, Embok. Suara itu sudah pulang." Embah Karti tersenyum. "Sekarang, giliranmu hidup, bukan hanya mendengar." Reza mengangguk. Ia tahu, sejak saat itu, hutan larangan akan tetap menjadi tempat sunyi, tempat yang menyimpan batas antara dua dunia. Tapi selama seseorang berani menghadapi suaranya sendiri, ia tak akan tersesat di dalamnya.